Inilah momen Kang Deddy Mulyadi menahan tangis saat berpidato di salat Id. Menjadi manusia yang berbudi pekerti, menjadi manusia yang berintegritas, menjadi manusia yang mampu berkompetisi ke mancanegara, apalagi menjadi manusia yang punya jati diri bangsa yang sesungguhnya. Itulah tujuan Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan Jawa Barat yang menjadi istimewa. Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, baik yang ada di halaman gedung sate, akan bersujud dan bersimpuh dari bahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai tolan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam poisu. Alam bihari para kiai menyebutnya alam roh, alam kiwari adalah alam dunia, dan alam poisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya, celik putih, celak herang, cang bulan, opat gelas, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa. Karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sesama hidup. Maka tugas pemimpin bagi Gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus-menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asgar. Nah, inilah namanya Bapak Ai, Kang Deddy Mulyadi. Ya. Setiap pidato tidak menggunakan teks, setiap pidato tidak menggunakan catatan, setiap pidato tidak menggunakan alat bantu teknologi seperti laptop dan lain sebagainya. Kalaupun ada, yang mungkin itu alat hanya pengingat saja. Ya kita seperti pidato saat melaksanakan Idul Fitri di Bandung. Beliau menyampaikan pesan dan pidatonya itu mengenai semua pemerintahan, keagamaan, spiritual, dan bahasa Buhun Sunda, ya itu. Nah, beliau sanggup dan sangat lugas, baik mau diajak berceramah, mau diajak berpidato, mau diajak berdebat, mau diajak
tukar pikiran. Kang Deddy Mulyadi selalu tidak menggunakan teks atau apapun bantuan alat lainnya. Beliau mengatakan semua itu keluar dari hati dan pikirannya yang jernih dan bersih. Itu makanya Kang Deddy Mulyadi menyampaikan sangat terbata-bata, artinya sangat menahan rasa tangis, menahan rasa iba bahwa pemerintahan sejak dulu melaksanakan menyelenggarakan negara itu tidak adil kepada rakyat-rakyat kecil, fakir miskin, duafa, anak yatim, dan kalangan bawah yang kurang mampu segi ekonominya. Makanya berulang kali Kang Deddy Mulyadi menyampaikan permintaan maaf dan maaf sebagai penyelenggara negara belum mewujudkan impian atau mensejahterakan rakyatnya, khususnya Jawa Barat. Makanya Kang Deddy Mulyadi akan merombak dan merubah sistem semua yang telah berlaku lama, yang berjalan lama, akan menjadi pembaruan, akan mengevaluasi semua, merombak semua. Tujuannya satu untuk menjadi Jawa Barat istimewa. Ya, inilah Kang Deddy Mulyadi di era new. Kang Deddy Mulyadi tidak ada pemimpin yang secerdas, sepintar, sebijaksana, dan dermawan. Inilah sosok pemimpin asli dari tanah Sunda atau Pasundan yang berjiwa kesatria seperti Prabu Siliwangi. Ya mungkin mungkin beliau adalah titisannya ya. Wallahu a'lam. Ya karena kenapa? Masyarakat pada umumnya mengagung-agungkan sebagai keturunan Prabu Siliwangi, tapi tidak ada tindakan, hanya di sebatas ucapan saja, hanya teori saja, hanya pintar berbicara saja, tapi tidak dilakukan sebagaimana yang mestinya Kang Deddy Mulyadi lakukan di lapangan. Luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, panjang umur, dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijauhkan segala penyakit, terutama penyakit manusia-manusia yang iri dengki kepada beliau. Ya, semoga Kang Deddy Mulyadi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang selalu menuntunnya, selalu membimbingnya, dan selalu menjaganya untuk melaksanakan program-program dan tujuan baik demi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kang Deddy Mulyadi, sampurasun. Sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Sedangkan kita pada hari ini, para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, memegang kapasitas melakukan pengelolaan terhadap anggaran belanja dan pembangunan negara atau APBN, APBD, anggaran belanja dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Yang paling mendasar adalah bagaimana anggaran itu terdistribusi untuk mewujudkan rasa adil pada 8 asnaf itu. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedua anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud,
justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai penyelenggara negara, pengelola keuangan daerah, kami belum bisa mewujudkan seluruh apa yang menjadi cita-cita dasar proklamasi, menjadi cita-cita dasar keislaman kita. Dan kami dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun hanya bisa mempertanggungjawabkan secara administratif, secara yuridis, tetapi kami tidak bisa mempertanggungjawabkan secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Sesungguhnya pemangkasan anggaran, belanja rutin pegawai diturunkan, kemudian diarahkan 70% belanja untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah bagian dalam memahami ajaran Islam secara esensial. Kalau di dalam kaidah pengelolaan zakat, jangan sampai biaya abilin lebih besar dibanding biaya untuk lapan asnaf. Sekali lagi, jangan sampai biaya amilin lebih tinggi dibanding kepentingan asnafnya itu sendiri. Dalam kaidah anggaran, jangan sampai biaya rutin pegawai, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, ongkos kantor, belanja ATK jauh lebih besar daripada belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat itu sendiri. Maka perspektif Provinsi Jawa Barat hari ini merubah mindset itu. Tugas pengelolaan anggaran adalah tugas-tugas Islam, tugas-tugas kemuliaan, tugas-tugas kemanusiaan. Maka kegagalan seorang gubernur adalah pasti ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat ban emok, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya mengajak pada seluruh penyelenggara negara di Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, para kepala desa, kepala kelurahan, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu, sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu, makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu, jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu, pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu, ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka
adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS yang nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya.